Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Epi di Remanit Renungan 5 Menit. Remanit pada hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Sebelum kita memulai untuk merenungkan Injil pada hari ini, mari kita hening sejenak menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah dan merenungkannya dalam hati dan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini berisikan tentang Yesus yang khotbah di bukit dengan perintahnya, yaitu kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kalimat ini terdengar sangat aneh dan bahkan muncul pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita? Karena kita juga berpikir dan juga melihat pada realitanya bahwa musuh kita ini dalam hidup kita sehari-hari, musuh adalah orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita jadi merasa kecewa, serta membuat kita bahkan merasa teraniaya atau tersakiti. Inilah inti pewartaan Yesus dan sekaligus tantangan bagi kita, yaitu agar kita mampu mengasihi sesama. Kasih itu tidak membeda-bedakan dan tidak ada pengecualian. Jadi di sini kita diajak untuk dapat memperlakukan musuh-musuh kita itu sama perlakuannya saat kita memperlakukan sahabat kita sendiri. Sekarang mari kita lihat pada ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat ini terlihat Yesus mengasihi semuanya, mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Ia mendatangkan hujan, memunculkan matahari atau menerbitkan matahari, itu tidak hanya untuk orang baik saja, tetapi juga untuk orang jahat. Jadi, di mata Tuhan Yesus kita adalah sama dan setara. Perlu kita ingat pula bahwa dalam mengasihi, kita juga harus mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, terlebih dengan hati yang tulus ikhlas serta dengan kerendahan hati yang besar. Juga dalam mengasihi dan memaafkan, itu diperlukan tidak hanya dari kata-kata saja, melainkan juga melalui perbuatan atau tindakan nyata. Sebagai murid-murid Kristus, kita diharapkan dan diajak untuk tidak hanya berbuat baik kepada orang-orang terdekat yang menurut kita orang tersebut adalah orang yang baik saja, tetapi kita juga diharapkan untuk dapat berbuat baik pula kepada musuh kita. Dalam arti kita juga dapat mendoakan musuh kita itu. Mengapa? Kita mendoakan musuh kita itu agar dirinya dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu hendaknya kita berusaha agar kita tidak selalu mengedepankan ego yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dendam atau memiliki rasa dendam, karena hal itulah yang dapat menjadi batu sandungan kita untuk dapat memaafkan orang lain dan untuk mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kesediaannya yang telah menonton video Remanit pada hari ini. Kiranya video ini, renungan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya agar kita dapat selalu saling mengasihi sesama. Terima kasih dan berkah dalam.